Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Kali ini kita akan membahas tentang hierarki Chomsky dan aturan produksi. Apa itu hierarki Chomsky dan aturan produksi? Yuk kita simak berikutnya. Yang pertama, simbol terminal dan non terminal. Nah, di sini simbol terminal itu apa sih? Simbol terminal itu yang tidak dapat diturunkan lagi. Misalnya kayak A besar, ini bisa diturunkan, bisa A, B atau apa. Nah, yang termasuk simbol terminal yaitu pertama ada huruf kecil alfabet, misalnya A kecil, B kecil, C kecil. Kemudian ada simbol operasi, misalnya ada plus, minus, kali, atau bagi. Kemudian ada simbol tanda baca, misalnya koma, apa itu, dalam kurung, tutup kurung, dan titik dua. Dan ada lagi yang string yang tercetak tebal, misalnya ada if, then, dan else. Nah, kemudian simbol terminal, apa yang dimaksud dengan simbol non terminal? Simbol non terminal masih bisa diturunkan menjadi simbol terminal atau non terminal, atau biasa kita sebut variabel lainnya. Dan yang termasuk simbol non terminal adalah ada huruf besar alfabet, misalnya A besar, B besar, C besar. Kemudian ada simbol S sebagai simbol awal, string yang tercetak miring, misalnya ada expert dan STMT. Nah, kemudian kita akan membahas tentang aturan produksi ya. Aturan produksi ini dinyatakan dalam alfa seperti ini. Nah, alfa ini menyatakan simbol pada ruas kiri, kemudian tanda panah ini artinya menghasilkan. Beta ini menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan atau produksi. Jadi kalau ada kayak gambar seperti ini, simbol alfa kemudian anak panah terus beta, ini dibaca alfa atau ruas kiri menghasilkan ruas kanan. Simbol dapat berupa simbol terminal atau non terminal tadi. Nah, untuk aturan produksi, dengan menerapkan aturan produksi, suatu tata bahasa bisa menghasilkan sejumlah string. Ingat string di bahasan pertemuan kedua kemarin. Nah, string adalah kumpulan dari deretan simbol ya. Himpunan sebuah string tersebut adalah bahasa yang didefinisikan oleh tata bahasa tersebut. Nah, aturan produksi, contoh aturan produksi T menghasilkan A ya, misalnya kayak seperti ini. Atau contoh aturan produksi lagi E menghasilkan T, atau E menghasilkan T atau E. Ini plus ini dibaca atau ya. Nah, ini bisa dibaca E menghasilkan T atau E menghasilkan T atau E, begitu. Nah, kemudian ini kita akan membahas tentang hierarki Chomsky. Nah, ini ada grammar ya. Grammar atau tata bahasa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Di hierarki Chomsky ini ada 4 tingkatan tata bahasa menurut Chomsky ya. Pertama ada tipe 0 atau unrestricted grammar, kemudian tipe 1 context sensitive grammar, ada tipe 2 context free grammar, dan tipe 3 regular grammar. Nanti kita akan membahas satu persatu ya. Nah, di tipe 0 atau unrestricted grammar, aturan produksinya ini tidak memiliki batasan. Contoh yang sebelah kiri, alpha, string terminal atau non terminal dengan setidaknya ini ada satu non terminal, dan alfa ini tidak boleh kosong. Kemudian untuk yang beta adalah rangkaian simbol terminal dan non terminal. Bisa kita lihat aturannya seperti ini. Alfa adalah variabel atau terminal, kemudian yang tak terhingga, kemudian ada variabel, kemudian
variabel atau terminal, sedangkan yang betanya atau ruas kanannya adalah variabel atau terminal yang tak terhingga. Nah, di tipe 0 unrestricted grammar ini menghasilkan bahasa yang dikenali oleh mesin Turing. Nah, bahasa ini juga dikenal dengan nama recursively enumerable language. Nah, contohnya yang di bawah ini adalah S ini non terminal ya. Jadi tadi kalau yang terminal itu adalah yang tidak bisa diturunkan lagi. Nah, S-nya 1, kemudian A, C, A, B ini memenuhi, kemudian B, C ini juga memenuhi semua ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu tipe 1 context sensitive grammar. Aturan produksinya sama dengan tipe 0, namun dibatasi dengan aturan alfa ini tidak boleh kurang dari jumlah beta, atau jumlah simbol di ruas kiri harus lebih kecil atau sama dengan jumlah simbol di ruas kanan. Nah, aturan S menghasilkan epsilon dibolehkan jika S tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan. Jadi rumusnya seperti ini: alfa menghasilkan beta, alfanya variabel atau terminal, kemudian tak terhingga variabel dalam kurung variabel atau terminal, dan B-nya atau betanya ruas kanannya seperti ini. Nah, kemudian ini adalah contohnya. Tipe 1 ini disebut context sensitive grammar, menghasilkan bahasa yang dikenali oleh linear bound automata. Contohnya adalah S menghasilkan AB, AB menghasilkan ABCD. Nah, ini tidak boleh, yang alfa ini tidak boleh melebihi dari beta. Jadi ini memenuhi, ini juga memenuhi. Kemudian yang ini lebih dari atau sama dengan, jadi memenuhi juga. Nah, kemudian tipe 2 yaitu context free grammar. Aturan produksi sama dengan tipe 0, namun sisi kiri atau alfanya ini hanya boleh memiliki satu variabel non terminal, dan beta tidak memiliki batasan. Alfa adalah sebuah simbol non terminal, misalnya ini alfa menjadi beta ya. Betanya adalah dapat berupa rangkaian atau simbol terminal, non terminal, atau epsilon atau himpunan kosong. Contohnya ini, alfa adalah variabel, kemudian betanya ini variabel atau terminal. Kita coba lihat contohnya. Nah, tipe 2 context free grammar ini menghasilkan bahasa yang dikenali oleh non deterministic punchdown automata. Nah, jadi contohnya seperti ini. S ini adalah non terminal, kemudian menghasilkan ini XA. Nah, ini betanya yaitu berupa rangkaian simbol terminal atau non terminal. Ini terminal, non terminal sama terminal. Nah, bisa kita lihat ya, ini memenuhi semua. Atau X menghasilkan himpunan kosong. Kemudian yang di tipe 3 yaitu regular grammar. Aturannya yaitu S menjadi epsilon dibolehkan jika S tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan. Di sisi kirinya atau alfanya adalah sebuah simbol non terminal, kemudian menjadi betanya yaitu simbol terminal atau simbol terminal dengan simbol variabel yang jika ada terletak pada posisi paling kanan. Nah, ini di terangannya, alfanya adalah variabel, betanya adalah terminal tak terhingga atau terminal tak terhingga atau variabel. Nah, tipe 3 regular grammarnya menghasilkan bahasa yang dikenali oleh finite state automata. Nah, ini berarti contohnya seperti ini ya.
Nah, biar lebih greget, maka ini ada latihan, silakan dikerjakan. Nah, pilihlah dari sekian aturan produksi di bawah ini ke dalam level bahasa yang ada. Kemudian setelah itu buat alasan-alasannya. Oke, saya kira cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.